AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon untuk kasus penembakan bos mobil rental di Tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di res area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Kasihumas Polres Cilegon, AKP Sigit Darmawan membenarkan pemeriksaan dilakukan sejak Kamis sore. Hingga saat ini pemeriksaan pun masih berlangsung di unit Propam Polres Cilegon. Sementara itu Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan ada 4 anggota Polsek Cinangka yang ikut diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban penembakan diketahui berinisial IAR 48 tahun dan R 59 tahun. IAR meninggal dunia setelah ditembak di bagian dada, sementara R mengalami luka tembak di bagian bahu dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Penembakan terjadi saat kedua korban keluar dari mobilnya di area rest area, tepat di depan minimarket kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin mengungkapkan bahwa korban IAR tewas dalam insiden tersebut yang merupakan bos rental mobil. Penembakan diduga merupakan buntut dari kasus penggelapan mobil rental milik korban. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat menyewa mobil Honda Brio yang digelapkan dan korban IAR beserta R melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah pelaku diketahui berada di rest area kilometer 45, kedua pihak sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya terjadi penghadangan dan penembakan brutal. Polisi mengatakan pelaku menembakkan 5 peluru ke arah korban. Salah satu pelaku penembakan juga sempat mengaku sebagai anggota TNI saat dikejar oleh korban di wilayah Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan memberikan klarifikasi terkait dengan yang menyebut bahwa pihaknya menolak memberikan bantuan pendampingan kepada korban penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayati, Kabupaten Tangerang pada Kamis dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan IAR tewas akibat tembakan di dada setelah mencoba mengambil mobil rentalnya yang dibawa kabur oleh komplotan pelaku. Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak permintaan pendampingan. Menurutnya, yang terjadi adalah pihaknya menanyakan dokumen kepemilikan mobil yang dimaksud. Pihaknya tak langsung memberikan bantuan pendampingan karena korban tidak membawa dokumen kepemilikan mobil yang sah. Bahkan pihaknya menawarkan untuk membantu membuat laporan kepolisian terlebih dahulu sebagai dasar hukum yang kuat. Namun korban tak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Asep juga mengungkapkan bahwa korban mengaku mobil tersebut berasal dari leasing. Padahal setelah diperiksa, informasi tersebut tidak jelas. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah, mengingat bisa saja ada pihak yang merasa dirugikan atau menyangkut masalah lain. Mengenai adanya tudingan dari anak korban, Rizky Agam, yang mengatakan bahwa pihak Polsek Cinangka menolak pendampingan dengan alasan adanya senjata api, Asep menegaskan bahwa pihak tidak menerima laporan tersebut. Insiden penembakan di depan minimarket rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari masih menjadi misteri. Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang juga belum berhasil menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan IAR. Di tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm merek Luger dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka Polres Cilegon Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon Polda Banten
meluruskan berita yang viral terkait dengan dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan 1 unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan 1 unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental, bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian, saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk mencari tahu ini semua, membuka kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya
diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon untuk kasus penembakan bos mobil rental di Tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Kasihumas Polres Cilegon, AKP Sigit Darmawan membenarkan pemeriksaan dilakukan sejak Kamis sore. Hingga saat ini pemeriksaan pun masih berlangsung di unit Propam Polres Cilegon. Sementara itu Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan ada 4 anggota Polsek Cinangka yang ikut diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban penembakan diketahui berinisial IAR 48 tahun dan R 59 tahun. IAR meninggal dunia setelah ditembak di bagian dada, sementara R mengalami luka tembak di bagian bahu dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Penembakan terjadi saat kedua korban keluar dari mobilnya di area rest area, tepat di depan minimarket kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin mengungkapkan bahwa korban IAR tewas dalam insiden tersebut yang merupakan bos rental mobil. Penembakan diduga merupakan buntut dari kasus penggelapan mobil rental milik korban. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat menyewa mobil Honda Brio yang digelapkan dan korban IAR beserta R melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah pelaku diketahui berada di rest area kilometer 45, kedua pihak sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya terjadi penghadangan dan penembakan brutal. Polisi mengatakan pelaku menembakkan 5 peluru ke arah korban. Salah satu pelaku penembakan juga sempat mengaku sebagai anggota TNI saat dikejar oleh korban di wilayah Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan memberikan klarifikasi terkait dengan yang menyebut bahwa pihaknya menolak memberikan bantuan pendampingan kepada korban penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayati, Kabupaten Tangerang pada Kamis dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan IAR tewas akibat tembakan di dada setelah mencoba mengambil mobil rentalnya yang dibawa kabur oleh komplotan pelaku. Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak permintaan pendampingan. Menurutnya, yang terjadi adalah pihaknya menanyakan dokumen kepemilikan mobil yang dimaksud. Pihaknya tak langsung memberikan bantuan pendampingan karena korban tidak membawa dokumen kepemilikan mobil yang sah. Bahkan pihaknya menawarkan untuk membantu membuat laporan kepolisian terlebih dahulu sebagai dasar hukum yang kuat. Namun korban tak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Asep juga mengungkapkan bahwa korban mengaku mobil tersebut berasal dari leasing. Padahal setelah diperiksa, informasi tersebut tidak jelas. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah, mengingat bisa saja ada pihak yang merasa dirugikan atau menyangkut masalah lain. Mengenai adanya tudingan dari anak korban, Rizky Agam, yang mengatakan bahwa pihak Polsek Cinangka menolak pendampingan dengan alasan adanya senjata api, Asep menegaskan bahwa pihak tidak menerima laporan tersebut. Insiden penembakan di depan minimarket rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari masih menjadi misteri. Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang juga belum berhasil menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan IAR. Di tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm merek Luger dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka Polres Cilegon Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon Polda Banten, meluruskan berita yang viral terkait dengan
dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental, bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian, saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk cari tahu ini semua, membuka kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya
diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon untuk kasus penembakan bos mobil rental di Tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Kasihumas Polres Cilegon, AKP Siki Darmawan membenarkan pemeriksaan dilakukan sejak Kamis sore. Hingga saat ini pemeriksaan pun masih berlangsung di unit Propam Polres Cilegon. Sementara itu Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan ada 4 anggota Polsek Cinangka yang ikut diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban penembakan diketahui berinisial IAR 48 tahun dan R 59 tahun. IAR meninggal dunia setelah ditembak di bagian dada, sementara R mengalami luka tembak di bagian bahu dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Penembakan terjadi saat kedua korban keluar dari mobilnya di area rest area, tepat di depan minimarket kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin mengungkapkan bahwa korban IAR tewas dalam insiden tersebut yang merupakan bos rental mobil. Penembakan diduga merupakan buntut dari kasus penggelapan mobil rental milik korban. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat menyewa mobil Honda Brio yang digelapkan dan korban IAR beserta R melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah pelaku diketahui berada di rest area kilometer 45, kedua pihak sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya terjadi penghadangan dan penembakan brutal. Polisi mengatakan pelaku menembakkan 5 peluru ke arah korban. Salah satu pelaku penembakan juga sempat mengaku sebagai anggota TNI saat dikejar oleh korban di wilayah Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan memberikan klarifikasi terkait dengan yang menyebut bahwa pihaknya menolak memberikan bantuan pendampingan kepada korban penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayati, Kabupaten Tangerang pada Kamis dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan IAR tewas akibat tembakan di dada setelah mencoba mengambil mobil rentalnya yang dibawa kabur oleh komplotan pelaku. Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak permintaan pendampingan. Menurutnya, yang terjadi adalah pihaknya menanyakan dokumen kepemilikan mobil yang dimaksud. Pihaknya tak langsung memberikan bantuan pendampingan karena korban tidak membawa dokumen kepemilikan mobil yang sah. Bahkan pihaknya menawarkan untuk membantu membuat laporan kepolisian terlebih dahulu sebagai dasar hukum yang kuat. Namun korban tak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Asep juga mengungkapkan bahwa korban mengaku mobil tersebut berasal dari leasing. Padahal setelah diperiksa, informasi tersebut tidak jelas. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah, mengingat bisa saja ada pihak yang merasa dirugikan atau menyangkut masalah lain. Mengenai adanya tudingan dari anak korban, Rizky Agam, yang mengatakan bahwa pihak Polsek Cinangka menolak pendampingan dengan alasan adanya senjata api, Asep menegaskan bahwa pihak tidak menerima laporan tersebut. Insiden penembakan di depan minimarket rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari masih menjadi misteri. Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang juga belum berhasil menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan IAR. Di tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm merek Luger dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka Polres Cilegon Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon Polda Banten meluruskan berita yang viral terkait dengan
dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental, bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk mencari tahu ini semua, membuka kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya
diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon untuk kasus penembakan bos mobil rental di Tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Kasihumas Polres Cilegon, AKP Siki Darmawan membenarkan pemeriksaan dilakukan sejak Kamis sore. Hingga saat ini pemeriksaan pun masih berlangsung di unit Propam Polres Cilegon. Sementara itu Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan ada 4 anggota Polsek Cinangka yang ikut diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban penembakan diketahui berinisial IAR 48 tahun dan R 59 tahun. IAR meninggal dunia setelah ditembak di bagian dada, sementara R mengalami luka tembak di bagian bahu dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Penembakan terjadi saat kedua korban keluar dari mobilnya di area rest area, tepat di depan minimarket kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin mengungkapkan bahwa korban IAR tewas dalam insiden tersebut yang merupakan bos rental mobil. Penembakan diduga merupakan buntut dari kasus penggelapan mobil rental milik korban. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat menyewa mobil Honda Brio yang digelapkan dan korban IAR beserta R melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah pelaku diketahui berada di rest area kilometer 45, kedua pihak sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya terjadi penghadangan dan penembakan brutal. Polisi mengatakan pelaku menembakkan 5 peluru ke arah korban. Salah satu pelaku penembakan juga sempat mengaku sebagai anggota TNI saat dikejar oleh korban di wilayah Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan memberikan klarifikasi terkait dengan yang menyebut bahwa pihaknya menolak memberikan bantuan pendampingan kepada korban penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Cayati, Kabupaten Tangerang pada Kamis dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan IAR tewas akibat tembakan di dada setelah mencoba mengambil mobil rentalnya yang dibawa kabur oleh komplotan pelaku. Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak permintaan pendampingan. Menurutnya, yang terjadi adalah pihaknya menanyakan dokumen kepemilikan mobil yang dimaksud. Pihaknya tak langsung memberikan bantuan pendampingan karena korban tidak membawa dokumen kepemilikan mobil yang sah. Bahkan pihaknya menawarkan untuk membantu membuat laporan kepolisian terlebih dahulu sebagai dasar hukum yang kuat. Namun korban tak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Asep juga mengungkapkan bahwa korban mengaku mobil tersebut berasal dari leasing. Padahal setelah diperiksa, informasi tersebut tidak jelas. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah, mengingat bisa saja ada pihak yang merasa dirugikan atau menyangkut masalah lain. Mengenai adanya tudingan dari anak korban, Rizky Agam, yang mengatakan bahwa pihak Polsek Cinangka menolak pendampingan dengan alasan adanya senjata api, Asep menegaskan bahwa pihak tidak menerima laporan tersebut. Insiden penembakan di depan minimarket rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari masih menjadi misteri. Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang juga belum berhasil menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan IAR. Di tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm merek Luger dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka Polres Cilegon Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon Polda Banten meluruskan berita yang viral terkait dengan
dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk mencari tahu ini semua, membuka kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya
diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon untuk kasus penembakan bos mobil rental di Tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di res area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Kasihumas Polres Cilegon, AKP Siki Darmawan membenarkan pemeriksaan dilakukan sejak Kamis sore. Hingga saat ini pemeriksaan pun masih berlangsung di unit Propam Polres Cilegon. Sementara itu Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan ada 4 anggota Polsek Cinangka yang ikut diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban penembakan diketahui berinisial IAR 48 tahun dan R 59 tahun. IAR meninggal dunia setelah ditembak di bagian dada, sementara R mengalami luka tembak di bagian bahu dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Penembakan terjadi saat kedua korban keluar dari mobilnya di area rest area, tepat di depan minimarket kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin mengungkapkan bahwa korban IAR tewas dalam insiden tersebut yang merupakan bos rental mobil. Penembakan diduga merupakan buntut dari kasus penggelapan mobil rental milik korban. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat menyewa mobil Honda Brio yang digelapkan dan korban IAR beserta R melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah pelaku diketahui berada di rest area kilometer 45, kedua pihak sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya terjadi penghadangan dan penembakan brutal. Polisi mengatakan pelaku menembakkan 5 peluru ke arah korban. Salah satu pelaku penembakan juga sempat mengaku sebagai anggota TNI saat dikejar oleh korban di wilayah Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan memberikan klarifikasi terkait dengan yang menyebut bahwa pihaknya menolak memberikan bantuan pendampingan kepada korban penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayati, Kabupaten Tangerang pada Kamis dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan IAR tewas akibat tembakan di dada setelah mencoba mengambil mobil rentalnya yang dibawa kabur oleh komplotan pelaku. Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak permintaan pendampingan. Menurutnya, yang terjadi adalah pihaknya menanyakan dokumen kepemilikan mobil yang dimaksud. Pihaknya tak langsung memberikan bantuan pendampingan karena korban tidak membawa dokumen kepemilikan mobil yang sah. Bahkan pihaknya menawarkan untuk membantu membuat laporan kepolisian terlebih dahulu sebagai dasar hukum yang kuat. Namun korban tak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Asep juga mengungkapkan bahwa korban mengaku mobil tersebut berasal dari leasing. Padahal setelah diperiksa, informasi tersebut tidak jelas. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah, mengingat bisa saja ada pihak yang merasa dirugikan atau menyangkut masalah lain. Mengenai adanya tudingan dari anak korban, Rizky Agam, yang mengatakan bahwa pihak Polsek Cinangka menolak pendampingan dengan alasan adanya senjata api, Asep menegaskan bahwa pihak tidak menerima laporan tersebut. Insiden penembakan di depan minimarket rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari masih menjadi misteri. Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang juga belum berhasil menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan IAR. Di tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm merek Luger dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka Polres Cilegon Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon Polda Banten meluruskan berita yang viral terkait dengan
dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental, bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian, saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk mencari tahu ini semua, membuka kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya
diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon untuk kasus penembakan bos mobil rental di Tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di res area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Kasihumas Polres Cilegon, AKP Sigit Darmawan membenarkan pemeriksaan dilakukan sejak Kamis sore. Hingga saat ini pemeriksaan pun masih berlangsung di unit Propam Polres Cilegon. Sementara itu Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan ada 4 anggota Polsek Cinangka yang ikut diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban penembakan diketahui berinisial IAR 48 tahun dan R 59 tahun. IAR meninggal dunia setelah ditembak di bagian dada, sementara R mengalami luka tembak di bagian bahu dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Penembakan terjadi saat kedua korban keluar dari mobilnya di area rest area, tepat di depan minimarket kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin mengungkapkan bahwa korban IAR tewas dalam insiden tersebut yang merupakan bos rental mobil. Penembakan diduga merupakan buntut dari kasus penggelapan mobil rental milik korban. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat menyewa mobil Honda Brio yang digelapkan dan korban IAR beserta R melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah pelaku diketahui berada di rest area kilometer 45, kedua pihak sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya terjadi penghadangan dan penembakan brutal. Polisi mengatakan pelaku menembakkan 5 peluru ke arah korban. Salah satu pelaku penembakan juga sempat mengaku sebagai anggota TNI saat dikejar oleh korban di wilayah Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan memberikan klarifikasi terkait dengan yang menyebut bahwa pihaknya menolak memberikan bantuan pendampingan kepada korban penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayati, Kabupaten Tangerang pada Kamis dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan IAR tewas akibat tembakan di dada setelah mencoba mengambil mobil rentalnya yang dibawa kabur oleh komplotan pelaku. Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak permintaan pendampingan. Menurutnya, yang terjadi adalah pihaknya menanyakan dokumen kepemilikan mobil yang dimaksud. Pihaknya tak langsung memberikan bantuan pendampingan karena korban tidak membawa dokumen kepemilikan mobil yang sah. Bahkan pihaknya menawarkan untuk membantu membuat laporan kepolisian terlebih dahulu sebagai dasar hukum yang kuat. Namun korban tak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Asep juga mengungkapkan bahwa korban mengaku mobil tersebut berasal dari leasing. Padahal setelah diperiksa, informasi tersebut tidak jelas. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah, mengingat bisa saja ada pihak yang merasa dirugikan atau menyangkut masalah lain. Mengenai adanya tudingan dari anak korban, Rizky Agam, yang mengatakan bahwa pihak Polsek Cinangka menolak pendampingan dengan alasan adanya senjata api, Asep menegaskan bahwa pihak tidak menerima laporan tersebut. Insiden penembakan di depan minimarket rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari masih menjadi misteri. Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang juga belum berhasil menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan IAR. Di tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm merek Luger dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka Polres Cilegon Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon Polda Banten meluruskan berita yang viral terkait dengan
dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk mencari tahu ini semua, membuka kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya
diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon untuk kasus penembakan bos mobil rental di Tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di res area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Kasihumas Polres Cilegon, AKP Siki Darmawan membenarkan pemeriksaan dilakukan sejak Kamis sore. Hingga saat ini pemeriksaan pun masih berlangsung di unit Propam Polres Cilegon. Sementara itu Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan ada 4 anggota Polsek Cinangka yang ikut diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban penembakan diketahui berinisial IAR 48 tahun dan R 59 tahun. IAR meninggal dunia setelah ditembak di bagian dada, sementara R mengalami luka tembak di bagian bahu dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Penembakan terjadi saat kedua korban keluar dari mobilnya di area rest area, tepat di depan minimarket kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin mengungkapkan bahwa korban IAR tewas dalam insiden tersebut yang merupakan bos rental mobil. Penembakan diduga merupakan buntut dari kasus penggelapan mobil rental milik korban. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat menyewa mobil Honda Brio yang digelapkan dan korban IAR beserta R melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah pelaku diketahui berada di rest area kilometer 45, kedua pihak sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya terjadi penghadangan dan penembakan brutal. Polisi mengatakan pelaku menembakkan 5 peluru ke arah korban. Salah satu pelaku penembakan juga sempat mengaku sebagai anggota TNI saat dikejar oleh korban di wilayah Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan memberikan klarifikasi terkait dengan yang menyebut bahwa pihaknya menolak memberikan bantuan pendampingan kepada korban penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayati, Kabupaten Tangerang pada Kamis dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan IAR tewas akibat tembakan di dada setelah mencoba mengambil mobil rentalnya yang dibawa kabur oleh komplotan pelaku. Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak permintaan pendampingan. Menurutnya, yang terjadi adalah pihaknya menanyakan dokumen kepemilikan mobil yang dimaksud. Pihaknya tak langsung memberikan bantuan pendampingan karena korban tidak membawa dokumen kepemilikan mobil yang sah. Bahkan pihaknya menawarkan untuk membantu membuat laporan kepolisian terlebih dahulu sebagai dasar hukum yang kuat. Namun korban tak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Asep juga mengungkapkan bahwa korban mengaku mobil tersebut berasal dari leasing. Padahal setelah diperiksa, informasi tersebut tidak jelas. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah, mengingat bisa saja ada pihak yang merasa dirugikan atau menyangkut masalah lain. Mengenai adanya tudingan dari anak korban, Rizky Agam, yang mengatakan bahwa pihak Polsek Cinangka menolak pendampingan dengan alasan adanya senjata api, Asep menegaskan bahwa pihak tidak menerima laporan tersebut. Insiden penembakan di depan minimarket rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari masih menjadi misteri. Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang juga belum berhasil menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan IAR. Di tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm merek Luger dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka Polres Cilegon Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon Polda Banten meluruskan berita yang viral terkait dengan
dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental, bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk mencari tahu ini semua, membuka kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya
diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon untuk kasus penembakan bos mobil rental di Tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di res area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Kasihumas Polres Cilegon, AKP Sigit Darmawan membenarkan pemeriksaan dilakukan sejak Kamis sore. Hingga saat ini pemeriksaan pun masih berlangsung di unit Propam Polres Cilegon. Sementara itu Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan ada 4 anggota Polsek Cinangka yang ikut diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban penembakan diketahui berinisial IAR 48 tahun dan R 59 tahun. IAR meninggal dunia setelah ditembak di bagian dada, sementara R mengalami luka tembak di bagian bahu dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Penembakan terjadi saat kedua korban keluar dari mobilnya di area rest area, tepat di depan minimarket kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin mengungkapkan bahwa korban IAR tewas dalam insiden tersebut yang merupakan bos rental mobil. Penembakan diduga merupakan buntut dari kasus penggelapan mobil rental milik korban. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat menyewa mobil Honda Brio yang digelapkan dan korban IAR beserta R melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah pelaku diketahui berada di rest area kilometer 45, kedua pihak sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya terjadi penghadangan dan penembakan brutal. Polisi mengatakan pelaku menembakkan 5 peluru ke arah korban. Salah satu pelaku penembakan juga sempat mengaku sebagai anggota TNI saat dikejar oleh korban di wilayah Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan memberikan klarifikasi terkait dengan yang menyebut bahwa pihaknya menolak memberikan bantuan pendampingan kepada korban penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Cayati, Kabupaten Tangerang pada Kamis dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan IAR tewas akibat tembakan di dada setelah mencoba mengambil mobil rentalnya yang dibawa kabur oleh komplotan pelaku. Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak permintaan pendampingan. Menurutnya, yang terjadi adalah pihaknya menanyakan dokumen kepemilikan mobil yang dimaksud. Pihaknya tak langsung memberikan bantuan pendampingan karena korban tidak membawa dokumen kepemilikan mobil yang sah. Bahkan pihaknya menawarkan untuk membantu membuat laporan kepolisian terlebih dahulu sebagai dasar hukum yang kuat. Namun korban tak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Asep juga mengungkapkan bahwa korban mengaku mobil tersebut berasal dari leasing. Padahal setelah diperiksa, informasi tersebut tidak jelas. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah, mengingat bisa saja ada pihak yang merasa dirugikan atau menyangkut masalah lain. Mengenai adanya tudingan dari anak korban, Rizky Agam, yang mengatakan bahwa pihak Polsek Cinangka menolak pendampingan dengan alasan adanya senjata api, Asep menegaskan bahwa pihak tidak menerima laporan tersebut. Insiden penembakan di depan minimarket rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari masih menjadi misteri. Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang juga belum berhasil menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan IAR. Di tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm merek Luger dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka Polres Cilegon Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon Polda Banten meluruskan berita yang viral terkait dengan
dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk mencari tahu ini semua, membuka kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya
diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon untuk kasus penembakan bos mobil rental di Tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di res area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Kasih Polres Cilegon, AKP Siki Darmawan membenarkan pemeriksaan dilakukan sejak Kamis sore. Hingga saat ini pemeriksaan pun masih berlangsung di unit Propam Polres Cilegon. Sementara itu Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan ada 4 anggota Polsek Cinangka yang ikut diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban penembakan diketahui berinisial IAR 48 tahun dan R 59 tahun. IAR meninggal dunia setelah ditembak di bagian dada, sementara R mengalami luka tembak di bagian bahu dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Penembakan terjadi saat kedua korban keluar dari mobilnya di area rest area, tepat di depan minimarket kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin mengungkapkan bahwa korban IAR tewas dalam insiden tersebut yang merupakan bos rental mobil. Penembakan diduga merupakan buntut dari kasus penggelapan mobil rental milik korban. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat menyewa mobil Honda Brio yang digelapkan dan korban IAR beserta R melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah pelaku diketahui berada di rest area kilometer 45, kedua pihak sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya terjadi penghadangan dan penembakan brutal. Polisi mengatakan pelaku menembakkan 5 peluru ke arah korban. Salah satu pelaku penembakan juga sempat mengaku sebagai anggota TNI saat dikejar oleh korban di wilayah Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan memberikan klarifikasi terkait dengan yang menyebut bahwa pihaknya menolak memberikan bantuan pendampingan kepada korban penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayati, Kabupaten Tangerang pada Kamis dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan IAR tewas akibat tembakan di dada setelah mencoba mengambil mobil rentalnya yang dibawa kabur oleh komplotan pelaku. Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak permintaan pendampingan. Menurutnya, yang terjadi adalah pihaknya menanyakan dokumen kepemilikan mobil yang dimaksud. Pihaknya tak langsung memberikan bantuan pendampingan karena korban tidak membawa dokumen kepemilikan mobil yang sah. Bahkan pihaknya menawarkan untuk membantu membuat laporan kepolisian terlebih dahulu sebagai dasar hukum yang kuat. Namun korban tak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Asep juga mengungkapkan bahwa korban mengaku mobil tersebut berasal dari leasing. Padahal setelah diperiksa, informasi tersebut tidak jelas. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah, mengingat bisa saja ada pihak yang merasa dirugikan atau menyangkut masalah lain. Mengenai adanya tudingan dari anak korban, Rizky Agam, yang mengatakan bahwa pihak Polsek Cinangka menolak pendampingan dengan alasan adanya senjata api, Asep menegaskan bahwa pihak tidak menerima laporan tersebut. Insiden penembakan di depan minimarket rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari masih menjadi misteri. Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang juga belum berhasil menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan IAR. Di tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm merek Luger dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka Polres Cilegon Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon Polda Banten meluruskan berita yang viral terkait dengan
dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental, bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk mencari tahu ini semua, membuka kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya
diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon untuk kasus penembakan bos mobil rental di Tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di res area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Kasihumas Polres Cilegon, AKP Sigit Darmawan membenarkan pemeriksaan dilakukan sejak Kamis sore. Hingga saat ini pemeriksaan pun masih berlangsung di unit Propam Polres Cilegon. Sementara itu Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan ada 4 anggota Polsek Cinangka yang ikut diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban penembakan diketahui berinisial IAR 48 tahun dan R 59 tahun. IAR meninggal dunia setelah ditembak di bagian dada, sementara R mengalami luka tembak di bagian bahu dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Penembakan terjadi saat kedua korban keluar dari mobilnya di area rest area, tepat di depan minimarket kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin mengungkapkan bahwa korban IAR tewas dalam insiden tersebut yang merupakan bos rental mobil. Penembakan diduga merupakan buntut dari kasus penggelapan mobil rental milik korban. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat menyewa mobil Honda Brio yang digelapkan dan korban IAR beserta R melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah pelaku diketahui berada di rest area kilometer 45, kedua pihak sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya terjadi penghadangan dan penembakan brutal. Polisi mengatakan pelaku menembakkan 5 peluru ke arah korban. Salah satu pelaku penembakan juga sempat mengaku sebagai anggota TNI saat dikejar oleh korban di wilayah Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan memberikan klarifikasi terkait dengan yang menyebut bahwa pihaknya menolak memberikan bantuan pendampingan kepada korban penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayati, Kabupaten Tangerang pada Kamis dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan IAR tewas akibat tembakan di dada setelah mencoba mengambil mobil rentalnya yang dibawa kabur oleh komplotan pelaku. Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak permintaan pendampingan. Menurutnya, yang terjadi adalah pihaknya menanyakan dokumen kepemilikan mobil yang dimaksud. Pihaknya tak langsung memberikan bantuan pendampingan karena korban tidak membawa dokumen kepemilikan mobil yang sah. Bahkan pihaknya menawarkan untuk membantu membuat laporan kepolisian terlebih dahulu sebagai dasar hukum yang kuat. Namun korban tak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Asep juga mengungkapkan bahwa korban mengaku mobil tersebut berasal dari leasing. Padahal setelah diperiksa, informasi tersebut tidak jelas. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah, mengingat bisa saja ada pihak yang merasa dirugikan atau menyangkut masalah lain. Mengenai adanya tudingan dari anak korban, Rizky Agam, yang mengatakan bahwa pihak Polsek Cinangka menolak pendampingan dengan alasan adanya senjata api, Asep menegaskan bahwa pihak tidak menerima laporan tersebut. Insiden penembakan di depan minimarket rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari masih menjadi misteri. Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang juga belum berhasil menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan IAR. Di tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm merek Luger dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka Polres Cilegon Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon Polda Banten, meluruskan berita yang viral terkait dengan
dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental, bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk cari tahu ini semua, membuka kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya
diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon untuk kasus penembakan bos mobil rental di Tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di res area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Kasihumas Polres Cilegon, AKP Siki Darmawan membenarkan pemeriksaan dilakukan sejak Kamis sore. Hingga saat ini pemeriksaan pun masih berlangsung di unit Propam Polres Cilegon. Sementara itu Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan ada 4 anggota Polsek Cinangka yang ikut diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban penembakan diketahui berinisial IAR 48 tahun dan R 59 tahun. IAR meninggal dunia setelah ditembak di bagian dada, sementara R mengalami luka tembak di bagian bahu dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Penembakan terjadi saat kedua korban keluar dari mobilnya di area rest area, tepat di depan minimarket kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin mengungkapkan bahwa korban IAR tewas dalam insiden tersebut yang merupakan bos rental mobil. Penembakan diduga merupakan buntut dari kasus penggelapan mobil rental milik korban. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat menyewa mobil Honda Brio yang digelapkan dan korban IAR beserta R melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah pelaku diketahui berada di rest area kilometer 45, kedua pihak sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya terjadi penghadangan dan penembakan brutal. Polisi mengatakan pelaku menembakkan 5 peluru ke arah korban. Salah satu pelaku penembakan juga sempat mengaku sebagai anggota TNI saat dikejar oleh korban di wilayah Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan memberikan klarifikasi terkait dengan yang menyebut bahwa pihaknya menolak memberikan bantuan pendampingan kepada korban penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayati, Kabupaten Tangerang pada Kamis dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan IAR tewas akibat tembakan di dada setelah mencoba mengambil mobil rentalnya yang dibawa kabur oleh komplotan pelaku. Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak permintaan pendampingan. Menurutnya, yang terjadi adalah pihaknya menanyakan dokumen kepemilikan mobil yang dimaksud. Pihaknya tak langsung memberikan bantuan pendampingan karena korban tidak membawa dokumen kepemilikan mobil yang sah. Bahkan pihaknya menawarkan untuk membantu membuat laporan kepolisian terlebih dahulu sebagai dasar hukum yang kuat. Namun korban tak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Asep juga mengungkapkan bahwa korban mengaku mobil tersebut berasal dari leasing. Padahal setelah diperiksa, informasi tersebut tidak jelas. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah, mengingat bisa saja ada pihak yang merasa dirugikan atau menyangkut masalah lain. Mengenai adanya tudingan dari anak korban, Rizky Agam, yang mengatakan bahwa pihak Polsek Cinangka menolak pendampingan dengan alasan adanya senjata api, Asep menegaskan bahwa pihak tidak menerima laporan tersebut. Insiden penembakan di depan minimarket rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari masih menjadi misteri. Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang juga belum berhasil menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan IAR. Di tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm merek Luger dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka Polres Cilegon Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon Polda Banten meluruskan berita yang viral terkait dengan
dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental, bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk mencari tahu ini semua, membuka kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya
diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon untuk kasus penembakan bos mobil rental di Tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di res area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Kasihumas Polres Cilegon, AKP Sigit Darmawan membenarkan pemeriksaan dilakukan sejak Kamis sore. Hingga saat ini pemeriksaan pun masih berlangsung di unit Propam Polres Cilegon. Sementara itu Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan ada 4 anggota Polsek Cinangka yang ikut diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban penembakan diketahui berinisial IAR 48 tahun dan R 59 tahun. IAR meninggal dunia setelah ditembak di bagian dada, sementara R mengalami luka tembak di bagian bahu dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Penembakan terjadi saat kedua korban keluar dari mobilnya di area rest area, tepat di depan minimarket kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin mengungkapkan bahwa korban IAR tewas dalam insiden tersebut yang merupakan bos rental mobil. Penembakan diduga merupakan buntut dari kasus penggelapan mobil rental milik korban. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat menyewa mobil Honda Brio yang digelapkan dan korban IAR beserta R melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah pelaku diketahui berada di rest area kilometer 45, kedua pihak sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya terjadi penghadangan dan penembakan brutal. Polisi mengatakan pelaku menembakkan 5 peluru ke arah korban. Salah satu pelaku penembakan juga sempat mengaku sebagai anggota TNI saat dikejar oleh korban di wilayah Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan memberikan klarifikasi terkait dengan yang menyebut bahwa pihaknya menolak memberikan bantuan pendampingan kepada korban penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Cayati, Kabupaten Tangerang pada Kamis dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan IAR tewas akibat tembakan di dada setelah mencoba mengambil mobil rentalnya yang dibawa kabur oleh komplotan pelaku. Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak permintaan pendampingan. Menurutnya, yang terjadi adalah pihaknya menanyakan dokumen kepemilikan mobil yang dimaksud. Pihaknya tak langsung memberikan bantuan pendampingan karena korban tidak membawa dokumen kepemilikan mobil yang sah. Bahkan pihaknya menawarkan untuk membantu membuat laporan kepolisian terlebih dahulu sebagai dasar hukum yang kuat. Namun korban tak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Asep juga mengungkapkan bahwa korban mengaku mobil tersebut berasal dari leasing. Padahal setelah diperiksa, informasi tersebut tidak jelas. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah, mengingat bisa saja ada pihak yang merasa dirugikan atau menyangkut masalah lain. Mengenai adanya tudingan dari anak korban, Rizky Agam, yang mengatakan bahwa pihak Polsek Cinangka menolak pendampingan dengan alasan adanya senjata api, Asep menegaskan bahwa pihak tidak menerima laporan tersebut. Insiden penembakan di depan minimarket rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari masih menjadi misteri. Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang juga belum berhasil menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan IAR. Di tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm merek Luger dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka Polres Cilegon Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon Polda Banten, meluruskan berita yang viral terkait dengan
dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk mencari tahu ini semua, membuka kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya
diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon untuk kasus penembakan bos mobil rental di Tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di res area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Kasihumas Polres Cilegon, AKP Sigit Darmawan membenarkan pemeriksaan dilakukan sejak Kamis sore. Hingga saat ini pemeriksaan pun masih berlangsung di unit Propam Polres Cilegon. Sementara itu Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan ada 4 anggota Polsek Cinangka yang ikut diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban penembakan diketahui berinisial IAR 48 tahun dan R 59 tahun. IAR meninggal dunia setelah ditembak di bagian dada, sementara R mengalami luka tembak di bagian bahu dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Penembakan terjadi saat kedua korban keluar dari mobilnya di area rest area, tepat di depan minimarket kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin mengungkapkan bahwa korban IAR tewas dalam insiden tersebut yang merupakan bos rental mobil. Penembakan diduga merupakan buntut dari kasus penggelapan mobil rental milik korban. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat menyewa mobil Honda Brio yang digelapkan dan korban IAR beserta R melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah pelaku diketahui berada di rest area kilometer 45, kedua pihak sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya terjadi penghadangan dan penembakan brutal. Polisi mengatakan pelaku menembakkan 5 peluru ke arah korban. Salah satu pelaku penembakan juga sempat mengaku sebagai anggota TNI saat dikejar oleh korban di wilayah Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan memberikan klarifikasi terkait dengan yang menyebut bahwa pihaknya menolak memberikan bantuan pendampingan kepada korban penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayati, Kabupaten Tangerang pada Kamis dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan IAR tewas akibat tembakan di dada setelah mencoba mengambil mobil rentalnya yang dibawa kabur oleh komplotan pelaku. Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak permintaan pendampingan. Menurutnya, yang terjadi adalah pihaknya menanyakan dokumen kepemilikan mobil yang dimaksud. Pihaknya tak langsung memberikan bantuan pendampingan karena korban tidak membawa dokumen kepemilikan mobil yang sah. Bahkan pihaknya menawarkan untuk membantu membuat laporan kepolisian terlebih dahulu sebagai dasar hukum yang kuat. Namun korban tak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Asep juga mengungkapkan bahwa korban mengaku mobil tersebut berasal dari leasing. Padahal setelah diperiksa, informasi tersebut tidak jelas. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah, mengingat bisa saja ada pihak yang merasa dirugikan atau menyangkut masalah lain. Mengenai adanya tudingan dari anak korban, Rizky Agam, yang mengatakan bahwa pihak Polsek Cinangka menolak pendampingan dengan alasan adanya senjata api, Asep menegaskan bahwa pihak tidak menerima laporan tersebut. Insiden penembakan di depan minimarket rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari masih menjadi misteri. Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang juga belum berhasil menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan IAR. Di tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm merek Luger dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka Polres Cilegon Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon Polda Banten meluruskan berita yang viral terkait dengan
dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental, bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian, saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk mencari tahu ini semua, membuka kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya
diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon untuk kasus penembakan bos mobil rental di Tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di rest area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Kasihumas Polres Cilegon, AKP Sigit Darmawan membenarkan pemeriksaan dilakukan sejak Kamis sore. Hingga saat ini pemeriksaan pun masih berlangsung di unit Propam Polres Cilegon. Sementara itu Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan ada 4 anggota Polsek Cinangka yang ikut diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban penembakan diketahui berinisial IAR 48 tahun dan R 59 tahun. IAR meninggal dunia setelah ditembak di bagian dada, sementara R mengalami luka tembak di bagian bahu dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Penembakan terjadi saat kedua korban keluar dari mobilnya di area rest area, tepat di depan minimarket kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin mengungkapkan bahwa korban IAR tewas dalam insiden tersebut yang merupakan bos rental mobil. Penembakan diduga merupakan buntut dari kasus penggelapan mobil rental milik korban. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat menyewa mobil Honda Brio yang digelapkan dan korban IAR beserta R melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah pelaku diketahui berada di rest area kilometer 45, kedua pihak sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya terjadi penghadangan dan penembakan brutal. Polisi mengatakan pelaku menembakkan 5 peluru ke arah korban. Salah satu pelaku penembakan juga sempat mengaku sebagai anggota TNI saat dikejar oleh korban di wilayah Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan memberikan klarifikasi terkait dengan yang menyebut bahwa pihaknya menolak memberikan bantuan pendampingan kepada korban penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayati, Kabupaten Tangerang pada Kamis dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan IAR tewas akibat tembakan di dada setelah mencoba mengambil mobil rentalnya yang dibawa kabur oleh komplotan pelaku. Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak permintaan pendampingan. Menurutnya, yang terjadi adalah pihaknya menanyakan dokumen kepemilikan mobil yang dimaksud. Pihaknya tak langsung memberikan bantuan pendampingan karena korban tidak membawa dokumen kepemilikan mobil yang sah. Bahkan pihaknya menawarkan untuk membantu membuat laporan kepolisian terlebih dahulu sebagai dasar hukum yang kuat. Namun korban tak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Asep juga mengungkapkan bahwa korban mengaku mobil tersebut berasal dari leasing. Padahal setelah diperiksa, informasi tersebut tidak jelas. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah, mengingat bisa saja ada pihak yang merasa dirugikan atau menyangkut masalah lain. Mengenai adanya tudingan dari anak korban, Rizky Agam, yang mengatakan bahwa pihak Polsek Cinangka menolak pendampingan dengan alasan adanya senjata api, Asep menegaskan bahwa pihak tidak menerima laporan tersebut. Insiden penembakan di depan minimarket rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari masih menjadi misteri. Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang juga belum berhasil menemukan identitas pelaku penembakan yang menewaskan IAR. Di tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru kaliber 9 mm merek Luger dan 1 unit mobil Brio warna oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka Polres Cilegon Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon Polda Banten, meluruskan berita yang viral terkait dengan 2
dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental, bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian, saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk cari tahu ini semua, membuka kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan dan anggotanya
diperiksa oleh unit Propam Polres Cilegon untuk kasus penembakan bos mobil rental di Tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari dugaan penolakan pendampingan terhadap korban penembakan yang terjadi di res area 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Kasihumas Polres Cilegon, AKP Siki Darmawan membenarkan pemeriksaan dilakukan sejak Kamis sore. Hingga saat ini pemeriksaan pun masih berlangsung di unit Propam Polres Cilegon. Sementara itu Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, mengatakan ada 4 anggota Polsek Cinangka yang ikut diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban penembakan diketahui berinisial IAR 48 tahun dan R 59 tahun. IAR meninggal dunia setelah ditembak di bagian dada, sementara R mengalami luka tembak di bagian bahu dan kini sedang menjalani perawatan intensif. Penembakan terjadi saat kedua korban keluar dari mobilnya di area rest area, tepat di depan minimarket kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin mengungkapkan bahwa korban IAR tewas dalam insiden tersebut yang merupakan bos rental mobil. Penembakan diduga merupakan buntut dari kasus penggelapan mobil rental milik korban. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sempat menyewa mobil Honda Brio yang digelapkan dan korban IAR beserta R melacak keberadaan mobil tersebut. Setelah pelaku diketahui berada di rest area kilometer 45, kedua pihak sempat terlibat kejar-kejaran sebelum akhirnya terjadi penghadangan dan penembakan brutal. Polisi mengatakan pelaku menembakkan 5 peluru ke arah korban. Salah satu pelaku penembakan juga sempat mengaku sebagai anggota TNI saat dikejar oleh korban di wilayah Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan memberikan klarifikasi terkait dengan yang menyebut bahwa pihaknya menolak memberikan bantuan pendampingan kepada korban penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayati, Kabupaten Tangerang pada Kamis dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan IAR tewas akibat tembakan di dada setelah mencoba mengambil mobil rentalnya yang dibawa kabur oleh komplotan pelaku. Asep membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah menolak permintaan pendampingan. Menurutnya, yang terjadi adalah pihaknya menanyakan dokumen kepemilikan mobil yang dimaksud. Pihaknya tak langsung memberikan bantuan pendampingan karena korban tidak membawa dokumen kepemilikan mobil yang sah. Bahkan pihaknya menawarkan untuk membantu membuat laporan kepolisian terlebih dahulu sebagai dasar hukum yang kuat. Namun korban tak bisa menunjukkan dokumen tersebut. Asep juga mengungkapkan bahwa korban mengaku mobil tersebut berasal dari leasing. Padahal setelah diperiksa, informasi tersebut tidak jelas. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah, mengingat bisa saja ada pihak yang merasa dirugikan atau menyangkut masalah lain. Mengenai adanya tudingan dari anak korban, Rizky Agam, yang mengatakan bahwa pihak Polsek Cinangka menolak pendampingan dengan alasan adanya senjata api, Asep menegaskan bahwa pihak tidak menerima laporan tersebut. Insiden penembakan di depan minimarket rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari